Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Matung. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu. Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata. Tante kok sedih? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woi lah. Emang dijual? Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya, Diam. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh belat. Nih lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antal. itu. Gold play button. Wah, keren. Wah, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Gold play button 1 juta subscriber. Terima kasih untuk kalian selama ini. Snow, kamu pakai jaket tebal gitu emang nggak panas? Kalian ngapain? Kece. Keluar Snow. Juliet, lo tuh gak boleh berduaan sama cowok di dalam kamar. Cece sama Kofian boleh. Gue tuh udah gede, udah jadi orang dewasa. Gue hamil. Paling bentar lagi bersyanda, 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 bersyanda. Nih. Jangan. Mana tuh anak? Waduh, kabur. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow benar, Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu. Duh,
sih ibu, jangan nakutin lah. Juliet, Hah? Ini beneran bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga, Siapa yang jadi kambing? Aku menang. Halo, Ma. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk? Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fiat, beneran loh duit aku nambah 100 juta. Crop, crop. Fiat, ada apa ini? gara-gara Juliet Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, koloid dong. enggak bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow dulu gue nggak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Lo lebih mirip Woods. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me. Mati lah, gimana nih astaga? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor, sweeping, split, turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya.